Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Kembali lagi bersama kami, Loop Institute, di mana video kali ini saya akan memberikan tutorial Stata terkait dengan memeriksa dan juga mengubah data. Sebelum lanjut ke penjelasan atau tutorialnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitriani Tripurwaningsih, seperti yang teman-teman sudah lihat di layar tersebut ada nama saya Fitriani. Jadi saya salah satu fasilitator di Loop Institute. Di sini background saya adalah ekonomi. Baik, mungkin singkat saja supaya video ini tidak terlalu lama. Nah, di sini teman-teman sudah melihat ya bahwa di layar yang teman-teman lihat saat ini itu sudah ada tampilan Stata, aplikasi Stata, dan juga di sini saya sudah membuka jendela untuk do file-nya. Jadi saya sudah menuliskan, sebelum video ini saya sudah menuliskan sintaks untuk intronya. Jadi saya tidak perlu mengulang bahwa di video sebelumnya sudah ada cara untuk bagaimana memasukkan atau menginput data. Jadi saya sudah memasukkan, pertama saya sudah memasukkan cara direktorinya dan juga globalnya di sini. Oke, kemudian saya langsung di sini saya menggunakan sedikit, saya mengambil sedikit dari data penelitian saya yang saya gunakan, yaitu terkait stunting. Nah, saya langsung masuk ke memanggil datanya saja. Di sini saya menggunakan use data 5, kemudian saya beri nama Stata, data yang akan saya olah. Oke, setelah saya panggil begini, kemudian saya running terlebih dahulu ya, dari atas, kemudian sampai di sini, sampai memanggil data ini, saya running. Oke, terlihat bahwa di jendela paling kanan ini itu ada variabel-variabelnya. Jadi saya tidak menggunakan semua data yang saya gunakan di penelitian. Saya hanya mengambil beberapa, kemudian saya ubah begitu. Jadi di sini ada beberapa variabel seperti ini, identitas individu yang akan diteliti. Kemudian di sini ada usia anak. Kebetulan unit analisisnya adalah anak. Kemudian sini ada usia anak, kemudian H4H-nya, kemudian ada status stuntingnya, kemudian ada jenis kelaminnya, dan sebagainya ya. Oke, jadi dari data ini, saya ingin melihat, menampilkan data, yaitu melihat apa sih isi-isi yang ada di dalam data ini. Jadi yang saya gunakan adalah browse. Itu untuk nanti ketika browse ini dijalankan akan keluar jendela baru lagi yang mana nanti menampilkan data secara lengkap. Ya, jadi kita blok dulu, kemudian bisa dengan menggunakan Ctrl D atau melihat logo ini, simbol ini, kemudian execute. Nah, keluar tampilan seperti ini, yaitu hasil dari tadi kita menjalankan browse. Hanya kita bisa melihat data saja, melihat data ini saja, kita tidak bisa mengeditnya ya. Oke, setelah itu saya mungkin nih seperti ini ya data yang kita punya ya. Ini nanti identitas individu yang kita teliti, kemudian ini komponen-komponen pendukungnya, variabel-variabelnya. Oke, kemudian selanjutnya setelah browse, kita akan melihat lebih detailnya. Misalnya saja akan dilihat untuk variabel tertentu. Jadi selain browse, bisa kemudian dimasukkan nama variabelnya, apa yang ingin dilihat. Jadi tidak semuanya ya. Jadi kalau tadi browse kan semua keseluruhan variabel yang ada di dalam data ini, dalam penelitian ini, Nah, kalau browse kemudian diikuti dengan nama variabelnya, misalnya karena di sini kita menggunakan identitas individunya, saya memasukkan pit link-nya, kemudian saya ingin melihat usia anaknya. Ya, nanti bisa ditambahkan dengan variabel yang lain, jadi hanya ini saja yang ingin saya lihat dulu. Kemudian kita blok dan kita running.
Hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk identitas ini usia anaknya adalah 10 bulan. Untuk identitas dengan ID ini usia anaknya 37 bulan dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya selain dari ini kita bisa melihat jenis variabel, label variabel dan juga tipe variabelnya. Dengan perintah apa? Perintahnya adalah describe. Ya. Describe ini kemudian bisa di block dan juga di running. Nanti akan tampil seperti ini ya. Bisa dilihat untuk masing-masing kolomnya. Di sini ada storage type-nya, ada display formatnya, kemudian di sini ada variable labelnya. Nanti teman-teman juga bisa mengisi value labelnya ini apa, seperti itu ya. Kebetulan tidak saya isi, tidak saya buat. Jadi di sini bisa dilihat ya bahwa untuk variabel-variabel ini jenis variabelnya apa? Ada yang byte, ada yang double, ada yang string dan seterusnya. Oke, selanjutnya sama seperti browse, di describe ini juga bisa menampilkan untuk variabel tertentu saja. Jadi misalnya tadi saya sudah menggunakan Pitlink dan juga Eggman. Kemudian di sini selain Eggman saya juga akan menambahkan selain Eggman, saya mau lihat status huntingnya dengan ini. Jadi saya mau melihat jenis variabel, label variabel dan juga tipe variabel dari Eggman. Kemudian CH stuntednya ini adalah status stunting si anak. Kemudian di block dan juga di execute. Ya, keluar ya, seperti ini. Ini ID-nya, kemudian ini storage type-nya, kemudian ada display formatnya, kemudian ada variabel labelnya. Oke, sampai di sini. Setelah ini, mungkin saya save dulu untuk do-nya. Nah, selanjutnya selain ini, apalagi yang bisa kita lihat, yaitu kita bisa melihat ringkasan statistik dari data yang kita punya dengan cara kita mengetik summarize seperti ini, atau kita bisa melihat summarize detail untuk melihat lebih detail. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau summarize saja itu akan tampil tabel seperti ini ya. Nah, kalau summarize detail, jadi selain kalau ini kan per variabel itu satu baris, satu row. Jadi observasi, jumlah observasinya, kemudian rata-ratanya, standar deviasi itu dijadikan satu row-nya. Kemudian kalau detail ini itu artinya kita memecah-mecah. Jadi satu kolom ini, satu tabel ini itu menampilkan satu variabelnya. Jadi di sini lebih detail lagi ya. Oke, selanjutnya, selain kita melihat ringkasan statistik ini, kita bisa mentabulasi data dengan perintah tabulate. Biasanya singkatnya itu seperti ini, tab saja. Sama seperti summarize ini biasanya singkatnya sum saja seperti ini. Namun kalau mau ditulis lengkap juga tidak apa-apa. Nah, tabulate apa yang ingin saya lihat adalah misalnya saja gendernya, gender dari si anak. Seperti ini ya. Saya lihat bahwa anak perempuan di sini ada sekitar 818 anak atau sekitar 47% dari observasi yang saya punya. Kemudian sisanya atau 53% dari observasi itu adalah anak laki-laki. Oke. Selanjutnya kita kemudian biasanya di dalam data ada yang data yang ingin kita hapus, seperti itu, yang tidak jadi kita gunakan misalnya saja ya. Kita ingin drop. Nah, apa nih yang mau kita hapus nih variabelnya? Misalnya saja perintahnya begini, drop. Ketik drop, kemudian variabel apa yang ingin dihapus. Misalnya saya ingin menghapus variabel ini, area tempat tinggal, rumah tangga. Jadi saya hapus seperti ini. Ya, drop. Kemudian masukkan nama variabelnya, RT area seperti ini, kemudian di block dan di running. Maka variabel tersebut sudah hilang dari list variabel data kita. Oke, kemudian di save. Saya akan save dulu file saya ya.
Oke, kemudian selain drop, ada pilihan lagi, yaitu kita ingin menyimpan beberapa variabel tertentu untuk keperluan pengolahan data kita. Jadi dari variabel-variabel ini, kemungkinan yang akan saya gunakan adalah beberapanya saja, begitu. Jadi bisa digunakan perintah ini. Alih-alih kita menggunakan drop, mungkin kita bisa menggunakan keep saja. Jadi saya gunakan keep. HID 07 saya keep, kemudian PID 07 saya keep juga, dan juga pitlingnya pastinya saya keep. Kemudian selain identitas, ini kan 3 ini adalah identitas dari individu yang ingin diteliti ya. Nah, saya ingin mengekip tentunya usia anak, kemudian juga status stuntingnya, dan yang terakhir adalah jenis kelaminnya anak. Nah, ini yang saya keep karena ini yang akan saya olah, misalnya saya ingin saya teliti. Jadi ini tadi identitasnya. Ini oke, benar. Oke ya, jadi 6 variabel ini, kemudian saya blok dan saya running. Dan selesai, variabel yang lain sudah hilang. Sudah otomatis hilang karena saya hanya nge-keep beberapa variabel ini. Oke, setelah itu apalagi yang bisa kita pelajari, yaitu kita misalnya saja ingin mengganti sebuah nama variabel. Biasanya perintahnya ren saja seperti ini, namun bisa ditulis lengkap yaitu rename. Nah, rename apa? Jadi setelah rename diikuti oleh nama variabel yang lama. Jadi nama variabel yang lama misalnya saja saya mau ganti age-month. Yang age-month ini saya ganti dengan usia dalam bulan, seperti itu ya. Jadi setelah rename diikuti nama variabel yang lama, kemudian setelahnya baru nama variabel yang baru. Kemudian kita blok dan kita running, maka sudah berubah ya di sini jadi usia bulan. Selain itu, saya save dulu filenya. Jadi ini saya bukan nge-save, belum nge-save data ya. Saya belum nge-save data yang sudah kita olah, kita obrak-abrik ini. Saya hanya nge-save filenya saja. Nah, kemudian apalagi, yaitu misalnya kita ingin mengganti nih. Jadi misalnya ada pembulatan, misalnya dari yang ada nilai 10,5 terus ingin kita ganti jadi 11, misalnya kita bulatkan seperti itu. Nah, di sini misalnya saya ingin mengganti usia anak nih. Perintahnya adalah replace ya. Kemudian masukkan nama variabelnya, di sini adalah usia underscore bulan. Ini kenapa? Yaitu kita ingin mengganti data di dalam variabel usia bulan ini yang menjadi nilainya misalnya 30 ya. Jika misalnya usia underscore bulannya katakanlah di atas 15 misalnya begitu ya. Jadi artinya dari sintak ini adalah saya ingin mengganti data yang di dalam usia bulan ini, di dalam variabel usia underscore bulan ini, di mana anak-anak yang usianya 15 bulan ke atas saya ganti menjadi 30 bulan. Jadi 15 bulan ke atas artinya dimulai dari 16 ya, 16, 17 dan seterusnya itu saya ganti semuanya, saya pukul rata menjadi 30. Seperti itu. Jadi kita tulis dulu yang ingin kita ganti itu di dalam variabel ini usia bulan. Kemudian kita ganti dengan apa atau berapa, kemudian jika kondisinya seperti apa. Begitu ya. Kemudian bisa kita running seperti ini. Nah, di sini akan keluar bahwa 1220 berubah ya. Oke, kemudian kita bisa browse lagi nih. Kita jalankan ini, kita lihat seperti apa. Nah, di sini dilihat ya bahwa hanya angka 30 yang paling besar. Atau kita bisa melihat dalam bentuk summarize seperti ini. Nah, bisa dilihat ya bahwa maksimum nilai usia anak ini adalah 30 bulan ya. Begitu karena 16 bulan ke atas
bulan anak yang berusia 16 bulan dan seterusnya itu saya ganti menjadi 30. Jadi kalau misalnya anaknya yang sebelumnya datanya dalam 48 bulan itu udah saya ganti menjadi 30. Saya pukul rata semuanya 30 gitu. Jadi demikian ya. Saya rasa cukup demikian pemaparan dari bagaimana cara memeriksa dan juga mengubah data di dalam Stata seperti itu. Baik, jika ada kekeliruan dan kesalahan dari saya mohon maaf. Dan juga apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar di YouTube channel kami, atau nanti saya akan berikan informasi kontak saya di deskripsi video ini. Oke, saya akhiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video-video kami selanjutnya dari Loop Institute. Dan pastinya jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube kami, Loop Institute, dan juga media sosial kami, Instagram, ada Loop Institute juga. Saya akhiri, sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.